Kami bertawassul kepada Engkau malam ini ya Allah, bersama Nabi Muhammad, bersama syafaat Nabi Muhammad, bersama para wali-walimu, bersama para habaib, bersama umat Muhammad. Kami memohon Engkau mudahkan urusan bangsa kami menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Engkau mudahkan segala urusan orang yang kami cintai. Salah satu dari cucu Nabimu Habib Rizik Syihab ya Allah. Amin. Tak ada tempat kami selain Engkau meminta berharap. Ilaika asku dha'afa quwwati. Kepada Engkau aku mengadukan segala kelemahanku ya Allah. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku ya Allah. Wa awani bainan nas, aku hina saat ini. Aku merasa dihinakan karena cucu Nabimu mesti meninggalkan negeri tempat kelahirannya. Amin. Difitnah, teraniaya. Tak ada tempat kami meminta kecuali Engkau ya Allah. Amin. Berikan kebaikan pada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Amin. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, yang melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hamba-Mu, manusia juga. Kalau Kau mau Kau tarik nyawanya, kalau Kau mau Kau ratakan dengan tanah. Tapi yang kami inginkan berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Amin ya Rabb. Amin. UAS dan Prabowo bersama jutaan umat sambut HRS. Prabowo mengatakan, HRS difitnah dan dizolimi. Saya tahu siapa yang tak suka kepulangan HRS. Kepada umat Islam, saya paham betul bahwa antum semua rindu, kangen berat dengan Habib Rizik. Kita mengerti betul perasaan antum 3,5 tahun menanti kehadiran beliau. Oleh karenanya, kita juga tidak melarang antum untuk sambut dan jemput beliau. Hanya saja saya perlu sampaikan kepada siapapun yang ingin menjemput Habib Rizik, menyambut Habib Rizik, untuk tetap tertib, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan yang terpenting adalah tidak merusak fasilitas umum, apalagi mengganggu lalu lintas. Oleh karenanya, kepada siapapun yang akan menjemput, tolong diperhatikan dengan baik. Kita tunjukkan bahwa kita tetap berpedoman pada akhlakul karimah. Dan yang terpenting, saya himbau dari sekarang, dan saya sarankan, serta saya meminta kepada semua siapapun yang akan menyambut dan menjemput beliau, untuk tetap memberlakukan protokol COVID-19. Tetap gunakan masker, jangan lepas, jangan berkerumun, tapi tetap menjaga jarak, dan tetap harus menjaga standar-standar yang diberlakukan di Soekarno-Hatta. Ya, jadi kan kita memang tidak mengundang umat ya, tapi umat yang akan hadir sendiri. Jadi kita perkembangan realnya memang tidak begitu paham di lapangan, tetapi dari medsos yang kita baca, memang kelihatannya akan banyak umat yang akan sambut dan jemput beliau. Bahkan di Tangerang sendiri ada komunitas yang membuka dapur umum untuk bisa berbagi makanan dengan para penjemput yang lainnya. Ya, dan saya lihat juga ada juga masjid yang siap menampung dari medsos yang kita baca. Tetapi yang terpenting dari kita bahwa pengurus pusat FPI, GNPF Ulama dan PA 212 dipastikan akan menjemput beliau di Bandara Soekarno-Hatta, dan kami juga akan hadirkan laskar-laskar ya dari FPI serta dari ormas lain di sekitar bandara untuk memastikan bahwa tetap dalam keadaan aman, terkendali, umat yang datang bisa menjaga protokol COVID-19. Iya, kan pemerintah punya kewajiban memastikan keamanan beliau, ya kan, karena beliau bukan seorang koruptor, bukan seorang teroris, ya, beliau warga negara Indonesia yang tidak punya masalah apapun di negeri ini, termasuk masalah hukum. Ya, oleh karenanya ya kewajiban negara lah untuk melindungi bahwa beliau dipastikan bisa keluar dari bandara dengan aman dan sampai ke rumah beliau dengan aman. Saya pikir itu sebuah kewajiban negara. Alhamdulillah saudara, ini adalah kabar baik bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat yang benar-benar muslim, yang benar-benar muslimat, yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali golongan kafir-kafir harbi dan golongan-golongan munafik yang sekarang sedang resah karena mendengar kabar kepulangan Habib Rizik. Bagaimana mereka terus membuat makar, tipu daya, fitnah, keji untuk menghalangi kedatangan Habib Rizik. Begitu gencarnya fitnah kepada beliau, begitu gencarnya ancaman-ancaman kepada beliau, sehingga menyebabkan beliau harus hijrah ke tanah Mekah Al-Mukarramah, di mana beliau mendapatkan ancaman-ancaman pembunuhan. Lalu bagaimana dipelintirnya fitnah-fitnah chat seks saudara, dan fitnah-fitnah lainnya saudara. Karena kenapa?
orang-orang munafik ini dan kafir-kafir harbi ini sangat-sangat tidak suka dengan sepak terjang Habib Rizik, di mana beliau begitu lurus ingin menjaga kemuliaan Islam dan ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan asing dan juga asing, saudara. Sedulur yang diberkahi Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang direncanakan ini ada dalam ridho dan kasih sayang Allah. Tidak ada halang rintang apapun, sehingga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, sehingga kita akan kembali dipimpin oleh umat Islam yang sangat luar biasa, ulama yang sangat luar biasa, cucu Nabi yang sangat luar biasa, yakni Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain. Melansir dari portal Islam.id, Prabowo mengatakan Habib Rizik difitnah dan dizalimi. Prabowo Subianto mengatakan Habib Rizik Syihab adalah korban dari fitnah dan dizalimi. Hal itu disampaikan Prabowo saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Zain beserta para ulama, santri dan masyarakat Pamekasan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada Rabu 27 Februari lalu. Insya Allah Habib Rizik akan tiba kembali ke tanah air tercinta bertepatan di Hari Pahlawan pada Selasa 10 November 2020. Dan semoga Habib Rizik sekeluarga diberi keselamatan. Sementara UAS akan sambut HRS di bandara, dahsyat. Kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ke tanah air Indonesia sudah sangat dinanti-nantikan segenap umat Islam yang merindukan kejayaan negeri tercinta ini. Habib Rizik Syihab insya Allah akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa pagi 11 November 2020. Di sosial media, warganet berharap Ustadz Kondang Abdul Somad ikut menjemput Habib Rizik di bandara dan pasti akan dahsyat. Dalam postingannya ada foto-foto UAS yang disambut lautan massa saat safari dakwah di Pontianak belum lama ini. Sebelumnya di sosial media juga viral video UAS yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara lantang sembari menangis memohon agar memberikan hidayahnya bagi orang-orang yang sudah memfitnah Habib Rizik. Dikutip dari akun Twitter pada Jumat 6 November 2020, UAS mengatakan, "Kami memohon engkau mudahkan urusan bangsa kami menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau mudahkan segala urusan orang yang kami cintai, salah satu dari cucu Nabi Habib Rizik Syihab." Akankah UAS ikut menjemput IPHRS di bandara? Terkait dengan kepulangan Habib Rizik sudah pasti dan tidak ada kendala lagi. Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab pada tanggal 10 November nanti sudah pasti dan tidak perlu diragukan lagi. Pengacara Sugito Atmo Prawiro memastikan tidak ada lagi kendala atas rencana kepulangan tersebut. Dia mengatakan sudah fix, tiket pun sudah dibeli, bahkan nomor kursi dan nomor pesawat juga sudah ada, tidak ada masalah lagi terkait dengan kendala administrasi dari Saudi. Begitulah ujarnya kepada kantor berita politik Ermel. Jika nantinya kepulangan HRS ditemukan kendala lagi, pihaknya memastikan hal itu bukan dari pemerintah Arab Saudi, tetapi ada pengkondisian dari Indonesia yang mungkin akan mempersulit Habib Rizik. Tetapi selama ini tidak ada masalah. Pihak Saudi welcome, diurus sendiri tanpa keterlibatan pihak manapun. Disinggung mengenai alasan Habib Rizik baru sekarang kembali ke tanah air, Sugito menerangkan bahwa hal itu dikarenakan adanya sejumlah masalah yang kerap mempersulit kepulangan Habib Rizik Syihab. Ketika Habib Rizik mendapatkan orang yang tepat untuk berkomunikasi, akhirnya terbuka Habib Rizik adalah korban politik yang tidak ada masalah dengan hukum di Saudi. Sementara itu, kemungkinan merajalela, MUI sebut kepulangan HRS bangkitkan gairah umat. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Muhyiddin Junaidi menilai kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab bisa mendorong umat Islam di Indonesia bersemangat lagi dalam mencegah kemungkaran. Kehadiran beliau juga memang bisa mendorong umat Islam Indonesia lebih bergairah dan bersemangat dalam nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran. Muhyiddin menilai, Habib Rizik merupakan sosok ulama yang memiliki keunggulan dan kreatif saat berhadapan dengan sesuatu yang dianggap mungkar, terlebih saat ini menurutnya perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala terbilang masif di Indonesia. Muhyiddin berpendapat jumlah umat Islam di Indonesia yang sangat besar membutuhkan banyak penceramah yang kuat dan tangguh, sebab persoalannya dihadapi umat Islam saat ini sangatlah kompleks. Oleh karena itu, Muhyiddin menilai Habib Rizik merupakan aset bagi umat Islam di Indonesia. Dia pun menyadari Habib Rizik masih memiliki banyak kekurangan, karena itu diperlukan sinergi dalam berdakwah oleh ulama atau ustadz lainnya agar bisa mengisi kekurangan tersebut. Dia bukan hanya imam bagi ormas Islam tertentu, tetapi aset bangsa dan umat. Kita upayakan agar umat menghadiri ego sektoral dan membangun bangsa dan negara ini. Habib Rizik menyatakan akan kembali ke Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2020. Pengumuman itu diberikan setelah dirinya bertahan selama kurang lebih 3 tahun di Arab Saudi.
dan tak mampu menghalangi rencana HRS pulang, Dubes RI melunak. Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Muftu Abi Gabriel menyampaikan pesan untuk Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab yang akan pulang ke Indonesia setelah menetap 3 tahun lebih di Tanah Suci terhitung sejak 2017. Agus meminta Rizik untuk merajut kembali tali silaturahmi setibanya di tanah air, bukan justru membuat revolusi. Agus juga mengucapkan selamat kepada Rizik karena bisa kembali berkumpul dengan para santri, sebab katanya berkumpul dengan para santri merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tak pernah menghalangi Muhammad Rizik Syihab untuk kembali ke tanah air. Sebelumnya, Habib Rizik telah mengumumkan rencana kepulangannya ke Indonesia. Dia akan terbang dari Jeddah, Arab Saudi pada 9 November dan diprediksi tiba di Indonesia pada pukul 10 November 2020. Setibanya di Indonesia, Habib Rizik menyebut akan langsung menuju kediamannya yang juga markas Front Pembela Islam atau FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.